Baik, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Kembali lagi bersama saya di channel Camp Bahasa Inggris. Untuk hari ini pembahasannya adalah kelanjutan dari pembahasan di video sebelumnya yang membahas mengenai adjective dan adverb. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai conjunction dan interjection. Jadi untuk hari ini dua dulu. Selebihnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, untuk conjunction. So, what is conjunction? Nah, ini dia pengertian conjunction yang saya ambil dari www.ef.co.id dengan topik macam-macam parts of speech, yaitu conjunction di sini digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Jadi terdapat tiga jenis umumnya untuk conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunctions. Untuk pengertian macam-macam tadi, kita simak slide selanjutnya. Baik, untuk types of conjunction, ada coordinating conjunction. Apa itu? As you can see on the screen, bisa dibaca. Jenis kata sambung yang menghubungkan dua kata, dua frase, atau dua klausa yang setingkat atau setara. Nah, di sini yang dimaksud dengan setingkat adalah kata, frase, atau klausa yang dihubungkan dengan atau dihubungkan memiliki jenis yang sama. Nah, ini dia untuk contoh-contoh coordinating conjunction. Ada apa saja? Ada nor, for, but, and, or, yet, dan so. Nah, maksud dari setingkat itu adalah SVO. Ini saya singkat subject, verb, object, kemudian disambung atau dihubungkan dengan coordinating conjunction. Kemudian ada pola kalimat yang SVO, subject, verb, dan object. Kemudian setingkat yang lainnya adalah noun dihubungkan dengan noun, adjective dihubungkan dengan adjective, verb dihubungkan dengan verb, dan masih banyak lagi. Untuk contoh dari coordinating conjunction adalah sebagai berikut. Igor didn't come for he looked after his little sisters. Yang bermakna si Igor nggak datang karena dia menjaga adik-adiknya. Nah, kata for yang diberi warna biru itu merupakan coordinating conjunction yang menghubungkan Igor didn't come dihubungkan ke he looked after his little sisters. Jadi SVO dihubungkan dengan SVO. SVO di sini adalah Igor sebagai subjek, didn't come sebagai kata kerja. Kemudian dihubungkan dengan conjunction, dilanjutkan dengan kalimat yang memiliki pola serupa SVO. He sebagai subjek, looked after verb, kemudian his little sisters ini adalah objeknya. Next, ya ini dia. Nah, they stayed at home and watched TV. Di sini menggunakan coordinating conjunction and dan menghubungkan kegiatan stayed at home dengan watch TV. Nah, di sini verb dihubungkan dengan verb. Verbnya di sini adalah stayed, kemudian dihubungkan dengan watch, sama-sama kata kerja. Contoh selanjutnya adalah I don't like swimming, nor do I enjoy fishing. Jadi kata hubung yang digunakan di sini adalah nor, yang bermakna saya tidak suka berenang, juga tidak suka memancing. Di sini I don't like swimming merupakan SVO, subject, verb, kemudian disambungkan dengan nor. Setelahnya adalah kalimat dengan pola serupa, subject, verb, object, seperti itu. Jadi setingkat seperti itu maksudnya. Selanjutnya adalah I like milk but my sister prefers coffee. Saya suka susu tapi kakak saya lebih suka kopi. Di sini sama, SVO dihubungkan dengan SVO, I sebagai subjek, like sebagai verb, milk sebagai objek. Kemudian di sebelahnya adalah my sister subject prefers
verb, coffee, object. Seperti itu. Ya, which color do you want? Red or green? Nah, di sini yang ditekankan adalah red or green. Red itu sebagai kata sifat dihubungkan dengan kata or atau kemudian green serupa atau setingkat juga. Seperti itu. Jadi untuk coordinating conjunction ini contoh-contohnya for, and, nor, but, or. Untuk bacaan lebih lanjut nanti akan saya lampirkan di deskripsi link-link yang terkait dengan coordinating, subordinating maupun correlative conjunctions. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. Types of conjunction yang kedua yaitu subordinating conjunction. Apa itu? Kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Kalau tadi dua kata, sekarang dua klausa. Apa itu klausa? Nah, silakan nanti baca-baca juga di link yang akan saya berikan mengenai apa itu klausa ya. Ini jenis conjunction digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Biasanya dua klausa ini ada independent clause dan ada juga dependent clause. Klausa atau kalimat yang bisa berdiri sendiri independent, kemudian ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak bisa berdiri sendiri ini rancu kalau tidak digandengkan dengan independent clause. Dalam arti maknanya akan rancu. Baik, kita tengok contohnya. Ada although, after, as, so, dan lain sebagainya. Baik, contoh. When she was calling me, I was on my way home. Ketika dia sedang menelponku, I was on my way home. Saya berada di jalan pulang atau sedang menaiki sepeda motor atau mengendarai mobil mengarah ke jalan pulang. Nah, di sini yang berwarna ungu merupakan dependent clause dan yang berwarna merah merupakan independent clause. Artinya independent clause ini yang merah bisa menjadi kalimat utuh dan maknanya bisa kita dapatkan. I was on my way home. Kemudian yang dependent clause berwarna ungu ini jika tidak didampingi dengan independent clause maka maknanya akan rancu atau janggal. Seperti when she was calling me, ketika dia sedang menelponku. Terus apa lanjutannya? Kalau tidak ada lanjutannya maka akan membingungkan. Nah, uniknya untuk subordinating conjunction ini posisinya bisa dibolak-balik, bisa didahulukan, bisa diletakkan di belakang juga. Contoh, nah jika dibalik di inverted position maka I was on my way home when she was calling me. Saya berada di jalan pulang ketika dia menelponku. Maknanya masih dapat gitu. Jadi dua klausa ini dihubungkan dengan subordinating conjunction when, ketika. Jadi when ini enggak selamanya bermakna kapan, tapi ketika juga, saat, seperti itu. Go to the next slide. Contoh lagi. Nah, although the story was sweet, I enjoyed the movie. Walaupun ceritanya aneh, aku tetap menikmati film itu. Nah, ini jika dibalik posisinya, inverted position juga bisa. Yang bagian I enjoyed the movie merupakan independent clause-nya, kemudian although the story was sweet sebagai dependent clause-nya. Bisa dibolak-balik tepatnya. Nah, gitu. Untuk membedakan, biasanya kalimat yang disertai dengan subordinating conjunction itu merupakan dependent clause-nya. Nah, di sini yang merupakan dependent clause adalah yang sepaket dengan kata yang tercetak biru. Although the story was sweet, itu merupakan dependent clause-nya. Selebihnya itu adalah independent clause-nya. Seperti itu. Nah, ini juga I slept early because I was tired. Dibalik pun juga akan sama saja maknanya. Because I was tired, I slept early. Seperti itu. Aku tidur lebih awal karena capek. Kemudian, since he moved here, he hasn't met his parents.
semenjak dia datang ke sini, dia belum menjumpai orang tuanya. Nah, ini dibalik-balik juga bisa. He hasn't met his parents since he moved here. Semenjak dia pindah, dia belum bertemu orang tuanya, atau dia belum bertemu orang tuanya semenjak dia pindah ke sini. Before she left, we gave her a gift. Sebelum ia pergi, kami memberinya sebuah hadiah. Inverted position dibolak-balik juga tetap bisa. We gave her a gift before she left. Yang menyatu dengan subordinating conjunction ini merupakan dependent clause-nya. Kemudian, please call me after you arrive home. Nah, ini kira-kira yang mana nih yang independent dan dependent clause-nya? Ya, benar. Yang independent clause-nya adalah independent ya. Yang independent clause-nya adalah please call me. Please call me. Kemudian dependent clause-nya after you arrive home. Telepon saya setelah sampai di rumah, atau setelah sampai di rumah telepon saya. Sumbernya dari englishschool.com. Silakan nanti mengunjungi situs ini. Saya akan melampirkan linknya di deskripsi untuk bacaan lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share juga video ini jika bermanfaat. Dan semoga saja ini benar-benar bermanfaat. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Types of conjunction yang bentuk ketiga, yaitu ada correlative conjunctions. Terlalu banyak, Pak, makanya bingung kalau dia baca. Yaitu kata sambung berpasangan yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase atau klausa. Nah, ini lebih kompleks lagi. Atau di antara ketiga jenis tadi, ini yang paling panjang nih ceritanya nih, dan paling membingungkan sedikit. Baik, kita langsung saja ke bagian contoh. Ya, di sini ada macam-macamnya. Untuk correlative conjunction ini ada either or, neither, no, whether or, both, and, not only, but also. Maksud dari setingkat. Nah, ini sama dengan yang subordinating atau yang coordinating conjunction. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh. Nah, you can live either with your mother or with your parents. Kamu bisa tinggal bersama ibumu atau ayahmu. Nah, untuk makna either or ini berarti di antara dua pilihan ada satu yang akan pasti kita miliki, seperti itu. Jadi di sini you can live either with your mother or with your father. Di antara dua, ayah dan ibu, kita punya kepastian untuk tinggal bersama salah satu. Dengan ibu bisa, dengan ayah juga bisa, tapi tidak bisa keduanya, salah satu saja. Kemudian, nah ini lawannya. Kalau tadi salah satu saja di antara dua, kalau yang ini di antara dua pilihan, tidak semuanya. Jadi neither Dede nor his sister came to the party yesterday. Baik Dede ataupun saudarinya nggak datang ke pesta. Jadi dua pilihan dan semuanya negatif, nggak ada. Selanjutnya, whether I succeed or fail, I have to try it. Mau gagal, mau sukses atau gagal, saya harus mencobanya dulu. Seperti itu. Kemudian ada both and end. Both and ini unik ya. Uniknya di mana? Karena ini ya kita bahas aja deh. Both Lisa and Tanti are my best friends. Jadi keduanya nih. Kalau tadi either nor salah satu di antara dua. Kalau neither nor tidak keduanya. Kalau both and keduanya di antara duanya bisa. Both Lisa and Tanti are my best friends. Tanti dan Lisa keduanya sahabat baik saya atau sahabat terbaik. Kemudian ini not only but also dalam contoh kalimat my little sister
can type a long text not only quickly but also correctly. Nah, jadi ada dua kemampuan di sini. Yang pertama, saudari kecilnya itu bisa menulis teks yang panjang dengan cepat, dan selain itu juga dengan benar. Jadi menggunakan correlative conjunction not only but also. Untuk contoh yang lain, coba teman-teman semuanya bisa coret-coret di bukunya membuat contoh kalimat sederhana dengan menggunakan semua conjunction yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita membahas interjection. Mohon maaf ya kalau suaranya banyak di sini. Interjection yaitu jenis kata yang satu ini digunakan untuk mengungkapkan amazement atau emosi, perasaan. Jadi emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu bisa perasaan sedih, tawa, bahagia, marah gitu. Jadi emosi jangan diartikan marah. Itu salah. Emosi itu merupakan perasaan sedih, bahagia, dan yang lainnya juga. Contohnya oops. Wow. Oh no. Nah, coba kita lihat dalam bentuk contoh. Nah, di sini, oh no, I don't like this music so much. Oh tidak, seperti itu artinya. Oh tidak, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bukan seperti itu. Kemudian ada oops, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita, kita tidak sengaja. Oops, I didn't mean it. Oops, saya nggak sengaja. Kemudian OMG, abbreviation dari oh my god, ya ampun atau ya Tuhan. This food is so delicious, makanannya sangatlah lezat. Wow. Nah, kemudian ada puff. Dan ya, kembali lagi ke interjection. Untuk contoh-contohnya seperti ini, berkaitan dengan expression of amazement. Oh my god. Kemudian ada juga yang lain seperti banyaklah di sumber-sumber belajar yang lain, di YouTube juga ada ungkapan expression of amazement seperti damn dan yang lainnya. Jadi banyak ya. Tinggal pilih yang mana yang sopan untuk digunakan. Baik, kita berada di ujung perjalanan. Sekarang exercise untuk menguji pemahaman semuanya, apakah materi ini bisa diserap dengan baik. Ya, di sini ada semacam tugas, dan tugasnya adalah memberikan conjunction terlebih dahulu atas ke-6 pertanyaan yang sudah saya sediakan. Yang pertama ada which fruit do you want? Apple. Nah, di sini disertai juga dengan pilihan. Kira-kira nomor 1 ini cocoknya dengan yang mana, dan seterusnya sampai dengan nomor 6. Baik, skip atau pause video ini, kemudian coba untuk menuliskan di buku catatannya sendiri. Kira-kira nomor 1 ini apa pasangannya, nomor 2 conjunction mana, nomor 3 yang mana, sampai dengan nomor 6. Baik, sudah dijawab? Jika sudah, kita bahas nomor 1, which fruit do you want? Buah mana yang kamu sukai? Ada 2 pilihan, apple, grape. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya all. Apple atau grape. Sepertinya ini harus memilih salah satu. Jadi menggunakan kata all. Nomor 2, they stayed at home, bla bla bla, watch TV. They stayed, kata kerja, watch juga kata kerja. Jadi ya, and sebagai conjunction yang sesuai. Kemudian ada I slept early, bla bla bla, I was tired. Kalau tadi menyimak penjelasan pasti tahu nih jawabannya yang mana. Ya, jawabannya adalah because. Ada sebab dan akibat. Sebabnya dia capek, akibatnya dia tidur, atau sebaliknya. Kemudian bla bla bla, the story was sweet, I enjoy the movie. Ya, jawabannya adalah although the story was sweet, I enjoy the movie. Untuk terjemahan
Silakan kalian belajar juga bagaimana cara menerjemahkan, walaupun di sini ya, walaupun tidak saya sertakan, tapi mungkin masih ingat dari penjelasan tadi. Kemudian ada Lisa and Tanti. Nah, are my best friends. Kira-kira apa? Tinggal 2 yang tersisa. Ya. Both Lisa and Tanti are my best friends. Kemudian yang terakhir, apakah sesuai? My little sister can type a long text, not only quickly, but also correctly. Ya. Semuanya sudah dijawab dengan benar. Ya, exercise untuk interjection kali ini. Kita lihat soalnya apa? Oh, jadi di sini teman-teman diminta untuk matching ya. Ini matching job, menyocokkan apakah ungkapan expression of amazement OMG ini sesuai. Silakan pause video ini dan mulai coret-coret di bukunya untuk menemukan jawaban yang benar. Baik, sudah? Ya, number 1, oh my god. This house is so big and beautiful. Nggak harus terpaku dengan oh my god, tapi di antara 5 pilihan tadi yang mungkin paling sesuai adalah oh my god. Kalau ada ungkapan lain boleh digunakan asal sesuai. Number 2, bla bla bla, I don't like this so much. Kira-kira apa? Ya, di sini adalah ungkapan yang tadi belum saya sampaikan, tapi ada di sumber lain yang kiranya memiliki relevansi dengan I don't like this so much. Damn, I don't like this so much. Kemudian number 3, this food is so delicious. Ya, berkaitan dengan food ada yummy atau zat. Yummy, this food is so delicious. Kemudian ya, wow, this cocktail is so delicious. Kalau food tadi ya makanan, cocktail ini seperti minuman, es teler seperti itu. Cocktail. Yang terakhir apakah sesuai? Oh no, I forget where I took my handphone. Seperti itu. Baik, sampai sini. Jika ada pertanyaan atau penjelasan saya terlalu cepat, kurang dimengerti, silakan untuk memberikan komentar, saran di kolom komentar di bawah. Untuk perbaikan penyampaian penyajian video di episode selanjutnya, seperti itu. Atau jika punya jawaban lain yang lebih sesuai, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Dan yang pasti, don't forget to subscribe to this channel, like, share, and comment, supaya channelnya bisa lebih ramai lagi, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermakna dan ada yang nyangkut di ingatan kita mengenai pembelajaran tadi. Nah, ini adalah pembelajaran teori mengenai part of speech. Selebihnya teman-teman bisa browsing sendiri. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi untuk bacaan lebih lanjut dan lebih lengkapnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Selamat pagi. Good morning everyone. And I hope we can meet again in the next episode. Bye.